Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam acara kegiatan tes terakhir daripada adik-adik kita yang berada khususnya di cabang Tebo, dalam penyelenggaraan kali ini menjelang siang ya, ada sesuatu hal yang istimewa khususnya untuk PSHT cabang Tebo. Karena apa? Kita kedatangan tamu. Kenapa? Karena beliau yang ada di depan saya ini selama ini tidak pernah, hampir dalam beberapa tahun terakhir tidak berkegiatan atau tidak aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pihak cabang Tebo yang pusatnya di Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya bagaimana posisi tamu kita ini, maksudnya apa. Tentunya kita di sini sudah bersama dengan para pamter yang tentunya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya persilakan untuk Mas Pandu, monggo. Terima kasih, Mas. Ya. Ini saya mau tanya dulu, Mas. Awalnya itu pengesahan tahun berapa sampai 2019 pengesahannya di sini. Itu kemarin itu diajak ke sana sama pelatih. Pelatihnya ya di Jalan 4. namanya Mas Nanda. Oh. Ini motivasinya apa mau kembali ke sini? Karena pengen balik ke Madiun, karena pengen kumpul-kumpul terus. Saya mau tanya, Ada berapa anggota sampai? Cuman bertiga sama yang penting itu. Satunya di Jogja. Oh ya. Yang masuk itu udah kemarin. Baik. Dengan siapa namanya? Fikri. Pengesahan tahun 2019. Bertempat di pengesahannya di Pusat Madiun. Waktu itu ada berapa anggota sampean? Berapa peserta yang ikut pengesahan? Satu leting 3 orang. 3 orang. Nah, di sini keinginan sampean menyatakan ingin kembali bergabung ke Padepokan Cabang Tebo yang berpusat di Madiun dengan Ketua Umum Kang Mas Murjoko. Iya. Jadi saya ingin tahu KTA-nya, Mas. Kita cek ya dulu ya. Apa KTA-nya pengesahan benar-benar di sini atau sebelah? Kalau di sebelah terpaksa dengan satu syarat, kalau ingin berada di sini harus mengikuti latihan lagi. Rambutnya beda, Mas. Iya, Mas, bisa lurus saya. Iki yakin iki kata orang pengesahan kene iki rambutnya ngono kuwi. Oke. Ini ya dulur, kita lihat dengan KTA yang berlogo Padepokan Agung Pusat Madiun. Berarti Mas Fikri adalah pengesahan di bawah kepemimpinan Mas Murjoko ya, waktu 2019 ya. Oke, silakan. Nah, motivasinya tadi dikatakan ingin bergabung lagi. Di sini saya punya suatu saran, Mas Fikri. Ya. Sebelum saya sarankan, ini ada satu pertanyaan. Apa yang tertarik sampai dulu waktu diajak ikut, kenapa bisa sampai goyah? Karena masih bimbang. Uang esai rentuk bimbang, Mas. Uang esai kudu mantep. Kalau kamu lahir saka garbane ibu, apa mungkin kamu akan meyakini ibu tiri itu ada sebagai ibu kandung kamu? Enggak kan? Ya. Kamu gitu juga. Lahirnya di pusat cabang Tebo. Pusatnya Madiun, ya. Kalau kamu sampai lahir ke sana ke sini itu namanya bimbang. Itu istilahnya uang belenjani karo janjine, selak karo batine, Mas. Ya, untuk kedepannya lagi mantep, Mas. Uang esai itu kudu nek wis kadung jegur loyal ya loyal. Pikirannya kudu manteng. Umpamane Pusat Madiun kuwi salah, Mas, esok dikoreksi. Esok diajukan pertanyaan, permohonan, ora kudu mlayu. Padha karo wong tuane dhewe kadang ya duwe salah. Kadang yang duwe salah. Ini pihak-pihak ono kuwi tetep wong tuane dhewe, Mas. Kuwi yakin ngono kuwi. Saiki rasane tetep beda, Mas. Sampai ning sebelah karo ning ngene iki persaudaraan rasakno, Mas. Sampeyan nek kono paling mung celingak-celinguk. Ning kene sampean lho teko kancane dulure sedo guyang-guyu. Sambutane apik ya. Karena memang kita ini ya bukan benar, tapi kita megang janji, Mas, bahwa dari dulu adalah pusatnya di Madiun. Ngono ya, Mas ya? Nah, ya, kemudian saran saya kalau memang Mas Fikri ya, ini sudah berada di sini sebagai kompensasi sampean, istilahnya sanksine. Setiap ada kegiatan saya ingin pantau sampai lewat kamera saya. Usahakan kalau memang masih ada di Rimbu Bujang, saya ingin selalu melihat sampean. Ya. Kalau perlu sampean buka latihan,
Dan saudara-saudara yang mana sekitar sampah lingkungan yang sekarang posisi masih ada di sana dijak Mas. Itu dari saya. Mungkin yang lainnya mungkin kasih penegasan. Oke. Sebagai orang hari ini saudara Bukri Aziz, kebetulan saudara masih di kawasan di Puncak. Di mana di Puncak itu ada banker, ada di Puncak, ada di Dulur, ada di juga untuk koordinator dan ketua peran saya. Jadi saudara juga harus ikuti ada di sini penting ya. Saya nggak mau panjang lebar, yang jelas saudara hadir sini karena hati sudah terbuka, itu jelas. Sehingga hari ini kita disaksikan di Dulur, ada Pak Ranting, Mas Ranting, Suaranya jadi kecil. kita pun ingin ya, beberapa patah kata dari Mas Muhammad Fikri ya, untuk menyampaikan permohonan maaf sebelum nanti membacakan surat pernyataan, khususnya mohon izin dengan Pak Ranting atau Mas Ranting ya. Oke, monggo, saya di sana. Minta maaf dulu, nanti baru disampaikan. Ya buka aja, buka kayak gini sama isi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Rada kenceng Mas. Oke lagi tegas. Saya di sini bernama Muhammad Fikri Aziz, telah menyatakan ingin balik ke pusat Madiun. Apabila ada salah kata, mohon maaf kepada Ketua Ranting, Mas Sopo. Nah, Mas ya. Sutarno. Nah, Apabila ada salah kata, mohon maaf. salah kata tok Mas. Perbuatan dan semuanya yang sudah hadir, izinkanlah permohonan maaf kami. Saya Muhammad Fikri Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan warga persaudaraan Sejati Trate, Ranting Limbo Bujang, Kali Madiun, dan juga para pamter, ketua pamter beserta anggotanya, pamter Ranting Limbo Bujang. Nah, di sini kami selaku kepengurusan Ranting Limbo Bujang mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Mas Fikri Aziz yang telah menyatakan kembali ke pusat Madiun, walaupun dulunya ketika mengambil KTA sudah berjanji tidak akan ikut ke sebelah. Saat itu KTA tidak akan saya kembali saya berikan kalau mengikuti ke sana. Nah, karena mempunyai menyatakan tidak akan ikut ke sebelah, makanya KTA untuk 3 warga saya berikan. Itu anjuran dari pengurus cabang dulunya, jangan diberikan dulu Mas kalau mengikuti ke sebelah, karena menyatakan untuk mengikuti tetap Madiun ya saya berikan. Itu ada tanda tangannya. Ternyata ketika sudah menerima masih mengikuti pelatihnya. Ya, ini saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyadari kesalahannya. Untuk Mas Fikri, ketika ada kegiatan di Ranting, saya harapkan untuk tetap mengikuti kegiatan, walaupun kita nanti hadir kumpul dengan saudaranya, kita bisa berbagi. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek Mas, iki di tegas ketenan. Ini sampean kesini benar-benar ikhlas, tulus, atau memang ada suruhan nanti jangan-jangan cuma mata-mata Mas? Ikhlas.
Ah, ikhlas dari hati. ya betul. Terus sekarang KTA itu yang sampean bawa selama ini di sana kamu gunakan untuk apa, Mas? Disimpan Pak. Simpen tok. Dari sana nggak ada KTA lagi. Nggak ada. Nggak diberikan KTA. Loh, lah piye to? Wong wis beda pengurusnya. Kudune njaluk KTA mbiyen Mas ning kono ya. Ah, nggak ada ya? Pakai itu ya. Oh, ya wes, Mas. Dari warga nih kok kula kerja Mas buat menaikkan aktif malih. Nggih. Di sini untuk kumpul aja. Di masyarakat Yasinan itu juga kumpul. Di sana juga kumpul. Apa bedanya hal itu? Dia sekarang harus ditetapkan ke hati sampean sendiri. Kenapa harus tiap kali ada acara berangkat? Dibantu dulur-dulurnya kalau ada acara. Dan lagi itu KTA itu kan nanti sudah kepengurusan sini ya, jadi digunakan sebaik mungkin. Kalau seumpamanya nanti diajak ke sana lagi, jangan mau. Atau kalau memang udah di sini ya jangan, kalau orang saya itu nggak boleh plan ya, itu harus ditekankan ke hati ya. Di sini ya jangan ikut lagi ke acara mereka ya. Kita udah menganggap mereka itu beda organisasi dengan kita. Itu udah tertera di kenegaraannya. Itu udah beda. Nah, mungkin dari saya itu Mas, kalau bisa diterima, alhamdulillah.